mana trik ini diperuntukkan untuk seorang konselor menangani setiap permasalahan konselingnya. Mau tahu kelanjutannya? Next video. Kalau boleh tahu, apa tujuan kamu di sini? Ada permasalahan seperti apa? Sebenarnya saya ini suka Kak, cuman saya bingung ya Kak, mau cerita ke siapa gitu, karena mungkin saya agak sedikit introvert ya, cuman emang kalau udah kenal ya nggak kelihatan kayak introvert gitu. Jadi saya harus benar-benar deket dulu, dan ternyata susah ya Kak mencari teman yang bisa kita percaya gitu. Makanya saya berusaha untuk mengobati, istilahnya mengobati luka ya, gitu, dengan datang ke sini. Kalau sekarang saya alhamdulillah jadi mahasiswa di Fakultas Pendidikan. Alhamdulillah, itu cukup hebat. Kalau boleh tahu kan tadi kamu bilang bahwa merasa tidak ada yang bisa dipercaya. Apa faktor penyebab kamu bisa berpikir seperti itu? Karena sebenarnya permasalahan saya memang bergantung kepada lingkungan saya Kak, dan diri saya sendiri sih, gitu saya pikir, karena saya merasa males aja gitu, datang ke kampus tuh males, belajar tuh udah males gitu, karena teman-temannya itu ya kayak sibuk sendiri gitu, dan udah mungkin saya tipe orang yang harus diajak ya Kak gitu, dan nggak bisa juga untuk kayak SD gitu. Ya saya juga pengen kayak orang lain gitu, bisa SD atau kayak jalan-jalan bareng sama mereka atau makan-makan gitu. Bahkan saya pernah ngeliat pernah bareng sama teman saya, karena saya waktu itu nggak bawa motor gitu, karena di kampus sama orang tua untuk kerja, saya nebeng ke teman saya. Ternyata ketika berangkatnya bareng, pulangnya dia kasih alasan ke saya. Dia memberikan alasan, maaf ya, nggak bisa apa namanya tuh kasih TB-nya ke kamu gitu. Aku ada kegiatan yang lain. Ya udah dong Kak, saya berpikir gitu. Oh, ya udah mungkin dia sibuk gitu, karena emang saya lihat orangnya itu kayak organisasi juga gitu, dia ikut juga organisasi. Cuman saya kagetnya ketika saya pulang itu saya ngeliat teman saya yang bareng ini dia dengan teman-teman yang lain makan mie ayam gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Dan ketika saya ngeliat tuh kayak ngerasa ikut gitu ya gitu. Ya udah, kalau emang mau makan mie ayam sama yang lain ya bilang aja gitu, nggak perlu bilang aku ada kegiatan lain ya, maaf ya nggak bisa bareng sama kamu. Kan itu rasanya kayak sakit gitu Kak, digituin sama teman sendiri itu kan ya rasanya tuh gimana gitu. Dan memang di kelas itu kayak kebanyakan tuh ngegeng gitu, ini sama yang ini sama yang ini, jadi aku udah males gitu, males belajar apa tuh males gitu. Walaupun sebenarnya ada dukungan juga dari orang tua gitu ya, karena sedikit banyaknya juga orang tua ikut campur dalam permasalahan bayaran kuliah ataupun biaya aku berangkat ke kampus gitu ya. Ya aku ngerasa ya kasihan juga sebenarnya sama orang tua, cuman kayak aku yang capek sendiri gitu Kak. Capeknya tuh ya capek psikis ya gitu, lebih ke mentalnya tuh kayak bisa ya Kak, ya zaman sekarang kan dikit-dikit mental tuh ya, dikit-dikit mental illness gitu. Ya mungkin salah satunya saya ya, karena saya bagian dari Gen Z gitu kan. Saya kayak ngerasa kok di
capek-capek di kamu sendiri kalau kamu nggak punya tujuan gitu. Karena saya berpikir ya tujuan saya itu apa gitu buat pendidikan saya atau kuliah saya ini gitu. Saya pernah berpikir tujuan saya adalah untuk membahagiakan orang tua saya gitu, karena jujur pernah dulu gitu ibu saya itu minjem uang gitu ya, bisa dikatakan rentenir ya di kampung saya, dan ibu saya tuh bilang ini buat biaya kuliah saya gitu. Karena waktu itu saya sempat asrama juga Kak, cuman sekarang udah enggak gitu, mau pulang pergi aja gitu, kasihan ke orang tua bayar asrama. Dulu tuh buat bayar asrama pertama kali orang tua saya tuh sampai minjem uang gitu ke rentenir. Kemudian rentenir bilang, kata dia, buat apa nyekolahin anak sampai kuliah-kuliah gitu, toh nanti ujung-ujungnya wanita mah paling di dapur gitu kan, istilahnya gitu kan, orang-orang biasalah di kampung lah dibilangnya gitu. Padahal kan pendidikan itu penting ya Kak gitu. Makanya saya ngerasa tujuan saya untuk kuliah tuh ya ingin membagikan orang tua, salah satunya karena itu gitu. Dan saya ingin membuktikan kepada mereka yang menjelekan saya gitu, menjelekan cita-cita saya, menjelekan orang tua saya karena ingin menyekolahkan anaknya dengan tinggi-tinggi gitu ya. Saya ingin membuktikan kepada mereka bahwasanya saya mampu gitu. Bahkan istilahnya saya bisa memberikan ijazah saya, ijazah sarjana saya, bahkan toga saya kepada orang tua saya gitu. Kalau orang lain mungkin ingin memberikan mahkota itu hal udah biasa gitu, tapi saya ingin memberikan toga kepada orang tua saya itu udah, menurut saya udah luar biasa. Itu keinginan yang bagus, sungguh. Jadi melihat masalah ini, kamu harus balik lagi melihat orang tua kamu, perjuangan bagaimana mereka kerja uang untuk biaya sekolah kamu. Nah, kita lihat lagi di realitanya sekarang, banyak orang-orang yang kuliah, tapi terlalu terlalu banyak dan orang tuanya gak mumpuni untuk begitu. Banyak anak-anak yang cita-citanya harus fokus karena ekonomi keluarganya. Mungkin salah satu alasan orang tua kamu pengen kamu lebih maju dari mereka, agar suatu saat nanti kamu membimbing anak kamu seperti itu. Dan kalau misalnya untuk lingkungan, tujuan kamu kan untuk orang tua, bukan untuk mencari teman. Bagi saya, menurut saya, jika memang teman-teman kamu seperti itu, kamu lebih sibuk memperbaiki diri, sibuk lebih mengatur diri, bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan ini gitu, tanpa peduli pada lingkungan. Contoh seperti ini ya, ketika kita memiliki teman yang tidak menginginkan kita, lebih baik ya sudah, kita juga tidak perlu mengharapkan banyak hal karena dia. Kita cukup menjaga diri kita, menjaga jarak dari dia, dan karena ya sulit melihat teman yang seperti itu dan kita lebih kayak bikin kita down, sedangkan dia aja gak merasa jatuh karena gak ada kita. Dan lihat perjuangan orang tua yang pinjam uang, itu kan kembali lagi ya bagaimana memulai. Kalau kamu sama berhenti karena temannya seperti ini, kasihan orang tua yang sejak awal sudah memulai, apalagi sampai punya bertanya itu kan bayarnya lebih berguna, tentu itu lebih berisiko. Dan karena mungkin itu berarti tujuan orang tua bukan main-main ya, menginginkan kamu sekolah berpendidikan tinggi. Untuk statement perempuan itu kalau di dapur, itu menurut saya statement orang-orang awam yang tidak perlu didengar. Karena begini, cerdasnya perempuan itu kan bisa mencerdaskan anaknya. Kalau misalnya ibunya nih, saya tidak menjudge orang yang tidak berpendidikan, tapi faktanya orang yang tidak berpendidikan itu kan pasti ketika ditanya, ibu kenapa siang dan malam? Karena matahari tidur. Itu orang yang tidak mungkin beranggapan bahwa jawab itu udah bagus karena matahari tidur. Sedangkan kalau orang-orang yang pendidikan, seorang ibu yang pendidikan, kenapa matahari tidur? Kenapa adanya malam? Karena adanya rotasi bumi. Itu kan menjadi bekal ilmu untuk dia nanti di sekolah, tidak ada pertanyaan kuis. Usia ini sudah dibekali ilmu, bahkan hanya perkataan kosong belaka seperti itu. Dan setelah itu kamu sudah ngobrol dengan orang tua tentang keluhan kamu kampus? Enggak ada sih, karena saya cukup memaksa diri saya untuk berusaha tetap berangkat ke kampus. Mungkin begini, melihat sifat kamu yang introvert, kamu mungkin bisa ikut sebuah organisasi seperti perpustakaan keliling, karena kan sepertinya perpustakaan hal seperti cocok dengan sifat introvert. Dan rata-rata kebanyakan yang saya lihat orang yang hobi membaca itu biasanya lebih peka terhadap lingkungan, terhadap perasaan seseorang. Mungkin kamu bisa coba mulai dari situ agar tidak lebih ke tenggelam dalam pikiran-pikiran tidak seperti teman yang
Nah, di video tadi ada seorang pasien bernama Siti Nurhalifa. Permasalahan tentang sifat pertemanan yang membuat dia belajarnya menurun motivasi belajarnya. Untuk kali ini, saya sebagai konselor memberikan sebuah terapi konseling bertemakan dengan terapi realistis, di mana terapi ini menghadapkan seorang konseling pada realita yang ada tentang bagaimana awalnya seperti ini, berakhir dengan seperti ini, dan berujung seperti ini. Oke, sampai sini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما أولي حبيتك وذوقي لقيتك بعيوني في انت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي ومشتاقني من دون ما أحس قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع حب لا هلا ما في And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Oh, totally.